Nabi SAW diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang. Untuk memberikan apa? Buka surah Al-Muzammil, surah ke-73 ayat 20. Yang kedua, surah Yunus, surah ke-10 ayat 62 sampai ayat 64. Surah Al-Muzammil ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Nabi Muhammad SAW berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah sholat. Tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Yunus ayat 62 sampai ayat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah sekalian, santri yang hadir pada malam yang penuh kemuliaan pada malam hari ini, perhatikan firman Allah yang telah dibaca oleh Ustaz Ohan tadi. Ya, di sini ada kalimat kunci yang memang sering Al-Fakir sampaikan kepada kita semua. Kenapa ini perlu dikupas lagi dan diingatkan kembali? Karena aturan yang Allah buat itu adalah rahmat bagi semesta alam. Tak hanya bagi kita, bagi semesta alam, merupakan keseimbangan yang Allah ciptakan buat kita. Ikuti. Ya, di sini Allah berfirman di Muzammil, di Al-Muzammil ayat 20. Satu kalimat penting, yaitu faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah daripada Al-Quran, daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalani yang kamu bisa. Al-Fakir sampaikan pembelajaran ini sudah sering. Laksanakan perintah Allah, sunnah-sunnah yang kamu mudah melaksanakannya, mudah mengistiqomahkannya sampai menjadi buah, sampai menjadi suatu kebaikan yang besar bagi hamba Allah, bagi kita bersama. Ya, buka Quran, pahami perintah di dalamnya, ya, baca dan pahami. Kalau tidak mengerti, bertanyalah, ya, karena itu penting untuk membuka wawasan kita orang-orang beriman kepada Allah. Wawasan harus dibuka, wahai anak yang dimuliakan Allah. Dengan membaca Quran, itu wawasan kita terbuka. Allah turunkan rahmat itu, Allah membuka liang-liang dalam hati kita itu, termasuk di akal kita, dimasukkan di sana. Ya, dan Al-Quran ini sebagai obat dan penawar bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi orang-orang yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai diulang firman ini oleh Allah. Ya, di paling bawah itu sampaikan juga, ya, faqra'u ma tayassara minhu. Diulang. Loh, firman yang diulang ini adalah penekanan, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba. Supaya apa? Yakin bahwa ini membawa keberkahan, gitu ya. Paham? Ini membawa keberkahan bagi orang-orang yang memang mencari jalan menuju Tuhan, yang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah, menjadi orang-orang yang mempunyai keberkahan yang besar, al-mubarak. Ya, pahami ini. Ya, mendekatkan diri kepada Allah. Di Yunus 62 itu disampaikan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi para wali Allah itu tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih hati.
jika dimasuki rahmat terus, maka akan kokoh dia. Ya. Bahkan saat diuji, dia akan tahan. Karena punya keyakinan hati yang kokoh ini dengan rahmat Allah, bahwa orang-orang yang kokoh hatinya dalam perlindungan Allah. Di Muzammil tadi, di Al-Muzammil, oleh Allah ditata, ya, diatur cara ibadah kita yang benar. Jangan kamu maksakan diri, katanya. Allah tahu kamu punya kekurangan. Kadang kita sakit, kadang kita berpergian. Disampaikan loh ini. Allah sebagai Tuhan yang berkuasa segala-galanya nggak egois, tapi terkadang kita egois, bahkan dengan kebutuhan diri kita sendiri. Perhatikan, ya, diatur oleh Allah sampai sedemikian rupa. Gini loh caranya, pilih yang gampang ibadah ini, yang mudah, bukan gampang-gampangin, yang mudah dijalani, tapi dengan istiqomah sehingga berbuah. Ya, berbuah maksudnya bisa menjadi harapan, akan menjadi syafaat bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya dunia tok. Dunia ini penting untuk perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi jangan sampai dunia ini melalaikan perintah Allah, melalaikan keadaan kita, melalaikan kewajiban kita sebagai hamba. Ya, allazina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Lalu sopo para walinya Allah itu? Orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa? Ketakwaan adalah karunia Allah bagi orang yang berusaha mendekatkan diri dan yakin akan keimanan mereka. Jadi takwa, ya, itu karunia Allah, dan khusus orang-orang apa? Yang berjuang mendekatkan diri kepada Allah dan punya keyakinan. Pak Al-Fakir ulang baitan keyakinan ini karena memang kita, subhanallah, masalah keyakinan ini rapuh sekali. Ya, kita bahkan tidak percaya dengan kemampuan kita sendiri yang telah Allah tanamkan dalam diri kita. Rapuh. La haula wala quwata illa billah. Perhatikan itu. Ya. Kemudian lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Orang yang bertakwa kepada Allah, orang punya keyakinan Allah itu Tuhan dan akan menyelamatkan hamba, ya, orang yang selalu bergembira di dunia dan di akhirat. Perhatikan nih. Kalau seperti itu, berarti dia menerima tidak apa yang Allah ciptakan baginya? Pasti menerima. Tidak akan rasa ada gundah gulana, enggak ada. Stres tidak ada, bingung tidak ada, apalagi kesurupan dan lain-lain tidak ada. Tidak akan mendekat. Dan seperti itu jika takwa itu Allah telah tanamkan di hati kalian masing-masing ini. Apakah ada sekarang kalian? Ada. Kenapa? Lah, ukurannya istiqomahmu apa bukan ukuran bahwa kamu punya ketakwaan di hati. Paham ya? La tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul adim. Tidak ada perubahan bagi kalimat Allah, ketetapan dan janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Loh, tidak ada loh perubahan. Kalau Allah sudah tentukan sesuatu kebaikan bagi hamba dan manfaat, maka dia akan baik dan dia akan punya manfaat buat dia dan keluarganya, bahkan buat siapapun. Tapi kalau telah tentukan kemudaratan dan kerugian, bahkan orang melihat dia pun sakit, lihat orangnya aja langsung sakit. Ya, Mam, ya, kan ada orang itu, Mam, ya. Ya, dilihat orang langsung kepala pusing lihat orang itu. Kenapa? Sampai separah itu ada itu. Wih, saya lihat orang ini, pergi. Sampai begitu. Ada kayak gitu. Kenapa? Aura yang keluar tidak enak. Karena bawaannya ngeluh aja. Ya. Tapi saat diberikan kebaikan oleh Allah, berdebat terus, mencari kebenaran dan membenarkan dirinya sendiri. Nah, ini bermasalah. Ya. Kemudian apa?
Yang buat ragu itu seringnya bercanda-canda dan tawa. Ya, seringnya bercanda-canda dan tawa. Padahal belum tahu besok kita hidup atau enggak. Waktu kita tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah, enggak. Tapi melucu, ya Mam. Betul Ali. Ya, melucu, ya Ohan. Nah, kan ketawa kan Ohan dan Ali. Ya kan? Ya lucu, melucu. Subhanallah. Waktu kita sangat sedikit di dunia ini, anakku yang dimuliakan Allah. Kemudian di Ali Imran 130 ya sampai 136. Inna Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Dengarkan ya, masalah kita juga ini yang kesekian kali ini ya, makanan yang haram, riba ya, hutang yang bertumpuk-tumpuk karena mendahulukan hawa nafsu. Kalau tidak hutang katanya tidak semangat hidup, katanya la ilaha illallah. Itu ilmu dari mana? Nggak hutang nggak semangat. Apa yang terjadi? Kebanyakan hutang bukan semangat, semut ya, semungitnya, stres, tertekan hidupnya. La ilaha illallah. Ya, jangan memaksakan kehendak. Kalau kita tidak melakukan itu pun kita hidup. Wah, kalau kita tidak punya ini, kita tidak bisa bersaing. La ilaha illallah, itu membuat kita penat dan pusing. Ya. Kemudian wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Diingatkan takwa di alinea berikutnya. Kenapa? Orang yang takwa selalu warok. Ya, berhati-hati untuk melangkah memilih. Nanti ini kena begini. Jangan sakitnya belakangan, problemnya belakangan akan muncul. Nggak, saya melakukan ini, aku takut kepada Allah. Begitu loh cara menangani kehidupan tuh. Bukan jarkoni ya, bukan ya. Apa jarkoni? Ya, iso ngomong gak iso ngelakoni. Mau berpindah menjalik itu perkataannya sangat buruk. Ya. Jangan kita suka mengatakan sesuatu yang kita tahu hakikatnya. Ya, ada yang ngomong kayak seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Kita kalau bicara harus wajib melakukannya, menjadi contoh. Tidak mudah. Ya, apalagi pernah sampaikan, kalau kita karena Allah, maka Allah turunkan rahmat kepada kita. Semakin kokoh kita sendiri, semakin nikmat ibadah. Kita sendiri semakin fokus menekan diri kepada Allah. Kita sendiri semakin yakin bahwa Allah akan menolong kita. Kita sendiri semakin tambah rasa syukurnya, semakin riang gembira setiap hari. Padahal biasa-biasa saja kehidupan. Kemudian selanjutnya, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Lindungilah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Disuruh berlindung kita daripada api neraka. Ya, yang disediakan bagi orang-orang yang ingkar, orang kafir kepada Allah, ingkar. Ya, definisi kafir itu saya permudah supaya kalian gampang. Dan untuk kafir itu orang di luar Islam, oke. Tapi lebih ngeri di saat kita mengatakan aku beriman kepada Allah, tapi aku tidak mau ibadah. Aku beriman kepada Allah, tapi aku tetap makan riba. Aku beriman kepada Allah, tapi aku tetap menyakiti hati saudaraku. Aku beriman kepada Allah, tapi aku tetap melayangkan tanganku kepada saudaraku. Aku beriman kepada Allah, tapi aku tetap berprasangka buruk kepada saudaraku, berprasangka buruk kepada Allah. Apa itu tidak embrio kekafiran? Bahkan itu bisa munafik, bahkan itu fasik. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kemudian wa ati'ullah war rasulah la'allakum turhamun.
Taatilah Allah dan Rasul Nabi Muhammad SAW agar kamu diberi rahmat. Kalau taat kepada Allah Rasulnya pasti akan dirahmati. Akal dan hatinya disempurnakan nikmatnya oleh Allah. Ini loh, coba ini ya. Kata Asnawi, kenapa kok sulit? Di sini enak guru kalau saya duduk, tapi begitu keluar mulai pusingnya, panas lagi kepala. Berzikir kepala saya panas. Kenapa tidak langsung berlari? Ya Allah, alhamdulillah kau kuatkan iblis-iblis itu melalui kepalaku. Pandangan mataku yang setiap hari cerolotan kanan kiri ternyata keluar dari mata, keluar dari telinga, keluar dari mulutmu. Setiap hari mulut kita mencerca orang lain. Mata memandang yang haram, telinga mendengarkan terus prasangka-prasangkaan buruk. Ya pastinya naudzubillah tsumma naudzubillah. Asnawi, tapi bersyukurlah kepala panas saat berzikir karena mereka keluar ya untuk Asnawi dan Asnawi yang tanya kemarin kan ini bersambung dari yang kemarin kan ya, kenapa kan saya sampaikan kenapa bersambung kan, yang datang sebagian besar yang kemarin datang juga, betul tidak? Apa Asnawi merasa keki? Enggak ya? Enggak ya Asnawi ya? Enggak, insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian lanjutnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Kadang-kadang ini diartikan sendiri sama orang-orang fasik. Berarti surga itu ya di bumi. Karena langit dan bumi di bumi. Aduh, kadang-kadang gini. Ya, Allah ciptakan itu nanti di surga langit dan buminya surga. Bukan langit bumi ini. Ya. Jangan apa itu asal aja yang ngikutin yang seperti itu. Ya. Uiddat lil muttaqin. Yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal qadimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Nah ini nyambung lagi kemarin dulu ini. Kenapa Fakir ingatkan legowo sama saudara? Banyak kekurangan kita ini, gak usah saudara. Bahkan mungkin saya pun kekurangannya banyak. Bukan mungkin, memang banyak. Ya, asal satu aja jangan jarkoni aja lah. Ya, bisa ngomong gak bisa ngelakoni, jangan lah. Ya, itu paling buruk. Kurang lain-lain tak apa-apa, kurang jarkoni aja jangan. Betul gak Nur Sidik? Ya, kan begitu. Ma'ruf, betul ma'ruf. Ya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Memaafkan itu buat kebaikan. Ini ciri-ciri orang beriman yang bertakwa ya. Ya, yang dihati-hati ya. Ya, saya bilang beberapa dari Al-Muzammil tadi. Ya, menjaga sholat kita, bangun di waktu malam, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca Quran, pilih yang gampang, yang mudah, jauhi riba atau makanan yang haram. Betul ya, berinfak, sodakoh, lapang atau sempit, la ilaha illallah, begitu nikmat sebenarnya ini ya. Dan memaafkan orang lain luar biasa, betul tidak? Untuk bisa melakukan semua ini seakan-akan tenang jiwa kita, betul tidak? Usahakan lakukan, tapi enggak gitu ya, kayak orang nyanyi tul kayak gitu. Bagaimana itu siapa yang mau gitu itu tatul iya ya, tatul serius ini Tommy, tatul tapi nanti terus tidak, bagaimana Tommy ya. Selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru bidzunubihim. Demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Lah, tadi sudah disampaikan ibadahnya, sholat malamnya, baca Qur'annya, tidak makan yang haram, ya, berinfak, sedekah, maafkan orang lain, bertaubat kepada Allah setiap waktu. Udah kita lakukan itu? Udah kalian lakukan bertobat setiap waktu? Sudah? Istighfar, sholawat 5 waktu, kemudian minta sebelum subuh, sudah? Ya Allah,
ampuni aku ya Allah, maafkan aku, maafkan saudara-saudaraku ya Allah, maafkan orang beriman. Sudah satu yang jawab, yang lain abstain. Sementara menjawab tidak enak, nanti aja gitu ya, karena kadang ingat kadang lupa, betul ya. Ya nggak mau jawab kata dia termasuk ya, paham ya. Amay yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Siapa yang mampu mengampuni melebihi daripada Allah? Nggak ada yang mampu. Nah, kasih tahu kami, nggak ada yang mampu mengampuni lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sampai sekarang pun kita pendosa, kita tukang maksiat, kita tukang mencibir, kita jarang istiqomah. Baca auratnya maksudnya. Ya, saya ngomong jangan usul istiqomah, enggak baca aurat. Baca auratnya bagaimana? Baca aurat, mata bolong-bolong, bagus. Ya, itu bagus. Jujur itu masya Allah. Tapi kalau jujur terus nggak enak dengar ya. Paham ya? Sudah banyak kita melakukan kesalahan. Tapi apakah Allah adab kita? Enggak. Berarti Allah terima taubat kita tidak? Terima. Diterima oleh Allah, ditangguhkan oleh Allah, dikasih kesempatan kita untuk memperbaiki. Jangan lama-lama, segera perbaiki. Jangan lama-lama puasa berhenti itu, segera puasa lanjutkan lagi, yang gitu ya. Itu maksudnya. Jangan terus wah ada yang tersinggung, enggak ada. Ini ngomong untuk semua orang, ya, bukan 1-2 orang ya Snawi. Ini tersinggung si Presiden, saya puasa berhenti sebentar. Ya, enggak apa-apa kalau memang sibuk ya. Betul Asnawi. Ya. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya. Kemudian mereka tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan dan mereka mengetahuinya. Ini loh yang paling enggak enak. Ya. Udah tobat, ngulang. Baleni ngelakoni maneh, berbuat lagi, telok lemak lagi, bermasalah kayak gini, ya ketawa makruf. Memang seperti itu kenyataannya makruf. Ya, diingatkan untuk apa? Tidak mengulang kejahatan, tidak mengulang-ulang kejahatan. Yakinlah kita akan mati kembali kepada Allah. Loh, kita tidak tahu umurnya, wahai anakku yang dimuliakan Allah. Kita nggak paham. Paham ini, ya. Kemudian ulaika jazaa'uhum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Mereka itu balasannya adalah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa ni'ma ajrul adamin. Ada kesalahan. Wa ni'ma ajrul amilin. Ya, ini Allah sampaikan mereka kekal di dalamnya sebaik-baik pahala bagi orang yang mengerjakan amal yang amal soleh. Ya, dipahami. Ini Allah menjanjikan kepada kita, maksudnya memberikan gambaran ini loh, kalau kamu bertakwa, berbuat kebajikan, terus tidak melakukan kesalahan setelah kamu bertobat, maka ini hasilnya. Apa itu? Ulaika jazaa'uhum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dijanjikan surga yang mengalir di bawahnya sungai. Ya. Wa ni'ma ajrul amilin. Dan itu adalah pahala bagi orang-orang yang beramal soleh. Kemudian di Al-A'raf 96, Al-A'raf 95 maksudnya, dan 96 masuk 97 dan 98, 99 sampai 100 ya. Di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi, dan tapi mereka mendustakan para rasul dan ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Jika selalu melakukan kebajikan, beramal soleh, dari bumi dan dari langit membukakan keberkahan. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari siksa kami yang datang di malam hari ketika mereka sedang tidur? Ya, nggak terbayang kita tidur terus nggak bangun-bangun. Itu maksudnya ya. Tidur nggak bangun-bangun sudah di mana? Di barzah. Itu apa nggak kita khawatirkan itu? Jangan dulu guru, saya kan anak saya masih kecil. Apa yang bisa menjamin itu? Istri saya masih muda, ya apa bisa menjamin itu? Suami saya masih ganteng kayak imam ini, ya kayak, kenapa ini? Kayak Tono ini, loh kan saya ngomong, loh, terus ketawa, jangan gitu terus, jangan hanya kamu yang ganteng, imam juga, imam ya kan begitu toh, ngomong gini dianggap nggak serius, padahal serius saya ngomongin, ya, kan tidak menjamin toh, menjamin tidak? Enggak. Maka bertakwalah kepada Allah, yakinlah, yakin apa? Yakin kembali kemana? Kepada Allah, ya. Kemudian awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari siksa kami yang datang pada waktu duha, waktu menjelang tengah hari ketika mereka sedang bermain. Jadi bekerja itu yang tidak berzikir kepada Allah, bekerja yang tidak bersama ibadah, itu dianggap main. Orang main itu ya main ya, mau kata konotasi mau baik dan mau kata buruk itu dan denotasinya buruk, tetap main itu rugi. Ya, minimal capek. Kau main ke mall, uangmu habis, pulang capek. Ini masih konotasi makna main yang ngajak warga jalan-jalan ya, mesti capek, pulang capek, kantong juga capek, benar ya? Yang kedua, main judi, konotasi, main juga ya, iya kan? Uang hilang, ya, baju habis, ya, nggak punya apa-apa, ya mam, gitu ya, rugi semua, dapat dosa, ya, kemudian main juga gitu, ya, kan main kan begitu kan? Jalan-jalan ke mall main, judi main juga kan, ya kan betul. Tapi kalau ibadah beda. Kalau semua dengan zikrullah, semua dengan harapan, yakin akan Allah menolong hamba, itu beda. Ya. Kemudian, afa aminu makrullah, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Atau apakah mereka merasa aman dari siksa Allah? Tidak terduga-duga tidak ada orang yang merasa aman dari siksa Allah dan kaum yang rugi. Maksudnya kan Al-Faqih pernah sampaikan kepada kalian kan, pada kita semua, jangan kita merasa besok ini masih hidup kan, gitu. Kalian masukkan tidak dalam pemahaman kalian, dalam akal pikiran kalian? Dimasukkan tidak? Dimasukkan tidak ke sana? Saya nanya ini, dimasukkan tidak? Terfikir kalian kemarin, saya jangan-jangan besok mati. Ada gitu nggak? Ada yang gitu nggak? Enggak, ngaku aja nggak apa-apa kok, nggak apa-apa juga kan, Edin, kenapa apa ngaku nggak Edin? Nggak apa-apa, ya, orang kita masih belajar, ya nak, ya, kenapa apa toh, kita masih belajar, yakinkan bahwa kita akan kembali kepada Allah, kapan? Ya kita tunggu waktunya, pasti akan datang, ya. Nah kemudian ayat 100, awalam yahdilil ladzina yarithuna al-arda min ba'di ahliha allau nasya'u asabnahum bidunubihim. Ataukah belum juga jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah lenyap duduknya, bahwa seandainya kami mengendaki, kami benar-benar akan menimpakan siksa kepada orang-orang, kepada mereka karena dosa-dosa mereka.
wa natba'u ada qulubihim fahum la yasma'un. Kami akan mengunci hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar atau tidak tahu pelajaran, tidak mengerti, ya, tidak memahami dan tidak akan pernah memahami sampai kembali kepada Allah. Betapa ngerinya ini. Tidak tahu tentang benar atau salah. Yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Berjalan sesuai dengan tracknya sendiri, tidak peduli siapapun. Ngeri tidak seperti itu? Nauzubillahi min dzalik. Kemudian di Al-Baqarah 208 Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam, kedamaian secara menyeluruh, dan janganlah ikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah ikuti langkah-langkah syaitan. Yakinkah kita tidak mengikuti langkah syaitan? Ali, yakin dengan langkah syaitan? Ya kadang yakin, kadang enggak. Kalau udah ngantuk enggak yakin, ya. Kan begitu. Kalau bangun yakin gitu ya. Kan begitu toh? Yakin, Mam. Kalau ketemu debu ya yakin, tapi kadang-kadang kalau debunya enggak ada, yakin yang muncul lagi, ya, Mam. Hah? Enggak. Oh, ya, enggak. Nah, untung bilang enggak ya. Ya, Ton. Ya. Kalau listnya bisa di akal-akali dikit, kenapa harus dibangun? Ya, Ton. Enggak. Oh, ya, enggak. Alhamdulillah. Yang harus enggak ya, Rub ya? Alhamdulillah tidak ada. Berarti sini alhamdulillah tidak ada semua seperti itu. Masya Allah, alim luar biasa. Saya bersyukur, berarti doa saya diterima. Saya bersyukur kepada Allah, ya, betul tidak? Nah, saya selalu mendoakan kalian. Kalau udah tidak berarti wah gembira, betul tidak? Ya, betul tidak, Din? Ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Saya kan udah bilang sama kalian, setan itu yang nyata apanya? Permusuhannya, bukan bentuknya. Kamu udah bolong, bukan itu korin tipu-tipu aja, ya. Setan gundul nyolong duit, bukan itu, ya, bukan itu. Tapi permusuhannya, ya, itu dia nyata-nyata melawan perang pada kita. Kita mau dengerin dia, olah opo ini, paham ya ini ya, ya. Jadi apa setan itu yang nampak? Permusuhan. Kalau bentuknya berubah, nggak jelas mereka. Tapi permusuhannya jelas. Ingin apa? Ingin kita lepas daripada keimanan. Ingin kita jatuh dalam lembah kemaksiatan. Ingin kita lalai kepada Allah. Ingin kita menyanyiakan waktu kita. Ingin kita menjadi orang yang rugi. Ingin kita apa? Kembali dengan kesulitan dan kerugian. Ingin kita apa? Kembali ke nerakanya Allah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Karena kita dijauhkan daripada gangguan syaitan terkutuk, ya. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, Rabbi, ya Tuhan kami, rahmati kami, ya Allah, muliakanlah kami dengan rukuk dan sujud, tawakal kepadamu, ya Allah. Karuniakanlah ketakwaan kepada kami, ya Allah. Karuniakanlah ketakwaan kepada kami, ya Allah, ke dalam hati sanubari kami, ya, kami tetap yakin dan mengharapkan hanya ridhoanmu saja, ya Allah. Ya Tuhan kami, jauhkanlah kami semua dari gangguan syaitan terkutuk, ya Allah. Bersihkan kami dari penyakit-penyakit, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, ya Allah. Karuniakanlah rezeki yang barokah, ya Allah. Rezeki yang barokah, jauh yang haram, jauh daripada yang haram, ya Allah. Jauh daripada yang haram, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada pertanyaan? Dari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Beb kita barokah Al-Fatihah buat kesembuhan istriku Septiana Bidaya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon Allah berikan kesembuhan bagi Septiana. Ada yang bertanya? Dari Beverly. Ya. Assalamualaikum, mohon izin tanya cara qada sholat atau waktu sakit lama saya tidak sholat. Terus yang kedua, dari Zainal Abidin. Assalamualaikum, kita doanya biar dapat istri yang solehah. Amin, insyaallah diberikan kemudahan untuk mencapai apa yang menjadi harapanmu. Itu ya, amin. Jadi apa mengkodok ya? Begini ya. Kalau kita sakit parah, gitu. Itu parah ya. Ya parah. Nah, berapa hari kita operasi? 2, 3. Kalau waktunya panjang sekali, ya Allah ini tidak sekaku seperti itu ya. Enggak kan? Di Muzammil 20 kan ada disampaikan. Ya. Allah tahu kita itu berpergian. Allah tahu juga kita terkadang sakit. Ya. Maksudnya ada diganti dengan ibadah-ibadah sunnah. Kalau memang nggak bisa, itu bisa. Ya, wajibnya itu loh. Kalau memang sudah dioperasi terus lupa, masa gimana cara mengingatnya? Gimana cara mengkodoknya dengan orang lupa? Orang lupa itu nggak punya kewajiban mengkodok sholat. Lupa kok. Tapi perbanyak sholat sunnah, perbanyak infak dan sedekah. Itu mempermudah seperti itu. Tapi kalau kita operasi 2 hari nggak sholat, ya kodok. Kelihatan kan? Sama aja gini. Rahmat Allah itu besar pada orang beriman. Orang mu'alafin, contoh. Ya dia mulai 0 tahun sampai besar, sampai umur 40 ya. Mungkin beragama lain. Nah, terus masuk Islam. Apakah kodok? Mengkodok nggak? Ya ora toh. Nah, tuh, seperti itu. Tidak menggampangkan hukum Allah. Kalau ingat waktunya, mas hari 2 hari 3 hari ya. Kalau sampai 2 minggu, udah nggak mungkin mengodoknya. Ngerti ya? Nggak seperti itu Islam itu. Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Banyak sekali yang rukhsah Allah berikan itu. Sholat sunnah kita itu bisa menggantikan sholat wajib kita di akhirat. Seandainya kita lupa atau sakit yang memang sudah nggak bisa melakukan sholat, kan ada toh. Jadi sholat itu bisa dengan kondisi duduk kalau sakit, berbaring, atau dengan mata, dengan kedipan mata. Kalau dioperasi kan dibius total loh. Dibius total ya. Ya, ada yang pingsan enggak? Masuk ingat sih, mau gimana caranya? Ya, nggak bisa, tertinggal. Tapi kalau ingat waktunya 2-3 hari, ya laksanakan qadha, karena ada syariatnya. Kalau udah 2 bulan tergolek, cuma nggak tahu apa-apa, gimana caranya qadha? Paham ya?
Makanya nanti dicek sholat tuh yang akan diperiksa oleh Allah sholatnya dulu. Wajibnya kosong, dilihat sunnahnya ada nggak untuk nambal yang kosong ini wajib. Paham ya? Ya, bagi yang memang betul-betul tidak bisa melaksanakannya, bukan yang main-main ya. Ya, itu ya. Jadi kamu jangan kebingungan masalah itu. Ya, kalau cuma 1-2 hari kodok lakukan, bisa kamu lakukan tuh. Tidak sulit. Ya, dobeli sholatnya nggak masalah, kodok boleh. Tapi kalau sudah 2 bulan, ya 3 bulan, ya ada rukhsah tertentu. Bisa kau memperbanyak sholat sunnahmu, bisa memperbanyak amal-amal sholat sunnahmu itu. Hajat, ya sunnah mutlak, ya untuk menutup kekurangan itu. Karena kan tidak mungkin bisa dilaksanakan maksimal ya. Kali kamu dalam keadaan bisa melaksanakan. Kalau udah dioperasi, saya kira dioperasi itu 1, 2 sampai 3 hari, ada yang sampai 4 hari gitu kan, ada opname ya, terus dipingsan lagi, ini lagi pingsan lagi, itu kan tidak bisa sholat itu ya. Tapi kalau masih bisa diukur waktu jam tanggal sekian, oh tidak sholat sekian hari, bisa dikodok biasa ya. Berapa kali saat subuh dan laksanakan sholat subuh ya, kodok sekian kali sholat subuh ya, dengan rakaat yang sama ya. Kalau duhur sama 4 tidak laksanakan 4 kali tuh, paham ya? Mengkodok itu seperti itu dengan jumlah yang sama. Amin. Tapi itu saya bisa kembalikan kepada kalian bahwa tidak harus melakukan seperti itu jika memang tidak memungkinkan gitu ya. Kalau 1-2 hari kodok, tetap ada syariatnya masalahnya. Ada syariatnya berarti wajib dilaksanakan. Kalau pingsan nggak tahu, lupa terus gimana? Wajib nggak kalau lupa? Mana ya, enggak wajib. Kalau sehari lupa wajib? Enggak, lupa kok. Terus tadi udah, makanya orang tua itu yang pikun itu ngodok enggak? Mana? Ya, umi sepuh ada orang sholat, udah, padahal belum. Masa ini udah kayak kere-keran? Sudah, padahal belum. Kadang-kadang, itu terjadi. Terus apa? Allah ampuni orang tua itu, sudah Allah ampuni. Bagian hidupnya sisanya udah Allah kasih apa? Udah kortingan itu, ya. Bukan kayak itu sih orang mungkin itu. Ya, si iling kok, ya imam apa itu menterlang itu kan sih nggak mungkin toh, ya lupa nggak sih, kecil kemungkinan toh, ya. Orang tua kita sudah di atas 70 itu kadang-kadang udah sholat kapan nih? Sudah, padahal belum. Istilah nanti kadang-kadang malah kita berantem malah biarkan loh. Ya kan? Nah gitu itu maksudnya. Ya, ada yang rusuh yang memang gitu diperbolehkan, ya mengkodok, atau kita mungkin lupa sudah bisa dikodok ya. Nah, cuma ingat kita masih kondisi ingat, kita laksanakan ibadah itu maksimal. Udah nanti akan datang waktu-waktu kita itu gofil lupa, ya kan? Sudah, kita sudah melaksanakan maksimal. Sholat sunnah qabliyah ba'diyah laksanakan, sunnah mutlak laksanakan, hajat laksanakan, tahajud laksanakan, ya. Nah, terus udah masuk, tahu-tahu udah umur sekian terus pikun nggak sholat, angel sholatnya, lupa-lupaan. Ya, itu makanya ada masa-masa seperti itu. Ya, ada masalah. Ya, mudah-mudahan terjawab. Lagi? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi apabila kita kerja, kita tidak berpikir pertanyaan saya itu keluar dari rumah, ya Allah mudahkan pekerjaan saya dan jadikanlah pekerjaan saya ini bagian daripada ibadah. Sampai di tempat kerja nggak berzikir,
Jika kadang banyak lupa, itu bagaimana? Ya, ini. Yang kedua, Ya. kita istiqomah. Istiqomah terus untuk mendapatkan buah. Apakah buah ini yang kita istiqomah kita bisa merasakan? Contohnya kalau kita ke sini kan karena doa guru dengan rahmat Allah sehingga kita istiqomah ke sini. Apakah itu buah juga atau gimana? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang nomor 2 tadi, buah udah kau jawab sendiri, udah benar. Kau nggak usah ragu. Istiqomahmu datang ke sini itu adalah bagian daripada hasil riyadhahmu selama ini. Sehingga kamu udah datang rasa tidak enak, rasa hati itu kayak kosong, maka saya datang. Nah itu buah termasuk. Nah, yang pertama sama kayak gini deh. Orang lupa baca Bismillah waktu makan. Disunahkan baca apa? Bismillah awal wal akhir. Ya. Nah itu ya, sama gitu deh. Jadi sama kayak tadi itu kamu niat pada Allah berdoa. Doa itu kan bagian zikir deh. Doa itu bagian daripada zikir kepada Allah. Doa itu. Ya, istiqomah doa itu masya Allah. Ya Allah fauqa aydihim. Tangan Allah di antara orang banyak yang berdoa kepada Allah. Ya. Jadi kalau kamu berdoa terus kamu lupa, kamu sudah berdoa kepada Allah, kamu sudah pasrahkan dirimu kepada Allah. Tidak semua dia bisa gampang zikir pas waktu itu, tidak gampang. Tapi saat kau ingat, usahakan. Ya. Jadi nggak termasuk kamu itu, tidak termasuk kayak itu. Yang melalaikan zikir kepada Allah, tidak termasuk. Ya. Yang melalaikan zikir kepada Allah itu orang-orang yang tidak melakukan perbuatan kebajikan, tidak sholat, tidak membayar zakat, tidak bersedekah, tidak infak, tidak bersabar, tidak istiqomah. Lah kamu kan istiqomah toh? Ya, istiqomah nggak, Din? Istiqomah. Sama dengan hadis Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini contoh. Kamu bisa jadikan gambaran nanti. Rasul mengatakan orang-orang yang isbal itu, yang nggak naik kainnya itu kan di atas mata kaki harus. Ya, itu kurang pas, kurang benar lah menurut Rasulullah intinya gitu ya. Sama di situ kan. Terus Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya ini bagaimana? Karena selalu artinya melorot lah, sarungnya itu selalu melorot, bahkan nggak bisa ini. Kata Rasulullah, kamu nggak termasuk orang sombong. Jadi kata Rasulullah, hadis itu intinya bahwa orang yang menurunkan kainnya sampai di bawah mata kaki itu orang-orang yang sombong. Wow. Maka Sayyidina Abu Bakar menanyakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan aku? Aku ini angel, mesti melorot. Oh, nggak termasuk kamu nggak termasuk sombong. Memang kamu keadaannya agak sulit, kamu melorot. Sama kayak kamu deh. Ya, jadi nggak bisa kita pukul rata bahwa nggak berzikir seperti itu terus ini adalah bagian daripada kesalahan itu, enggak. Kamu berusaha belajar supaya terbiasa nih. Ya, kadang-kadang saya terputus juga, tapi ingat lagi saya terputus juga. Nggak mesti, ini nggak bisa terus deh kadang deh. Pas kita lagi fokus kita belajar atau kita pas lagi ada kegiatan di kantor, kadang-kadang terputus. Nanti ingat lagi saya gitu deh. Ya, paham ya? Kamu perlu belajar lagi, berusaha pelan-pelan. Tapi tidak termasuk iman terlepas, atau tidak termasuk munafik, atau tidak termasuk apalah yang tadi sampaikan itu beda. Ya, beda. Itu orang-orang memang betul-betul bermain-main, tidak peduli. Bermain judi kan maksiat itu, main-main gitu ya. Paham ya? Jalan-jalan tiap hari, ya, buang-buang kecil itu aja ya. Nah itu baru main-main. Kata bilang buang kecil nih, yang kecil aja nggak ada, yang besar tuh. Nah, gimana cara buangnya? Ya, ya Din. Kita ini orang yang kecil aja susah, yang besar yang gimana? Iya ya Din. Betul nggak Din? Kok Asnawi yang jawab? Berarti Asnawi yang nggak ada ini. Alhamdulillah diem aja karena jatah dari WWF lumayan nih 1 minggu ini. Wah dia diem aja nggak ada suara ya. Iya. Ya Dil. Alhamdulillah Dil ya. Oh barokah Din. Paham Din? Din? Ada yang lain? Ada yang lain?
Yang lain. Jadi tausiah kita ini tidak percaya yang Allah tanamkan setiap kita ini semua. Allah tanamkan nama ini manusia tidak percaya. Jadi manusia itu ragu-ragu. Maksudnya apa? Tahu ragu-ragu ya. Nah, satu contoh tadi kan kamu sendiri tadi kan sudah gitu. Kamu kan udah gitu. Ya, apakah benar saya ini ada barokahnya? Oh, kamu kan udah kesini. Istiqomah gini, itu barokahnya ada nggak? Ya banyak nih. Kalau saya kan saya mengatakan sama kalian, kalau saya mengatakan ayo istiqomah, kamu jangan begitu. Itu guru tuh gitu. Kalau saya bilang, oh kamu udah bagus, ya bahaya, berantakan kalau gitu kan, toh. Langsung aja pintu sudah kalau gitu minta ijazahnya, mau minta berhenti. Ya kan itu. Langsung atau samsia saya minta ijazahnya lah biar langsung bisa jadi ustazah. Gitu kan ya. Kan gitu tuh ya. Nggak akan saya ngomong gitu. Saya pasti katakan kamu gini, harus begini, harus begitu. Padahal banyak perkembangan dan perubahan dari kalian. Ya itu aja yang sebutkan. Banyak perubahan, banyak kebaikan yang kamu lakukan tuh banyak. Alhamdulillah. Walaupun manusia juga kadang-kadang melakukan, kadang-kadang melakukan juga, kadang kamu melakukan juga. Tapi masih ada rem kamu dan kamu masih merasa ini salah. Masih ada gitunya kalian nih. Makanya tapi istiqomah. Kalau enggak, kalian enggak akan di sini. Kalau ada gangguan keras, wah kamu enggak akan datang. Ngapain ke sana? Kata Nawi, ngomong gini itu aja. Kapan majunya? Ini Nawi. Iya. Oh mau sakit hati. Iya katanya. Allah. Ya. Ya paham Din. Alhamdulillah. Ada yang lain? Oh kamu nanya, iya. Silahkan Tintus. Allah. Pak Tintus nanya itu beda rasanya. Ya, sejuk gitu. Seneng kali. Ya. Assalamualaikum. Ini kok nggak percaya ini ya, bener En. Saya mau bertanya hal-hal tentang istiqomah dan hidayah. Ya. Kami kan sering menyampaikan kepada kita semua untuk istiqomah. Ketika saya punya niatan ilahi ta'ala ini, saya diberi ujian. Misalkan ini ujiannya ini materi. Ya saya itu semangat ilahi ta'ala lah istilahnya. Kok tiba-tiba itu materi itu naik, rezeki dari kiri tangan itu datang. Nah, dan di saat itu kadang saya sharing sama istri dulu, kalau kita itu istiqomah itu buahnya seperti ini, benar kata Nabi. Tapi dari situ saya takutnya itu gitu. Gara-gara itu terus gitu. Terus nanti niat saya nggak jadi berkurang. Lah ini setan tuh bisikin deh. Gitu. Udah nggak usah dilanjutkan, saya tahu maksudmu tahu. Setan itu gitu. Nggak mungkin ngajak kamu, kamu udah menduakan ini, nggak mungkin. Kamu nggak akan tega ninggalkan ini, karena dia begitu lucu, ya, nggak akan tega. Tapi iblis akan mengatakan, sudah, kamu istiqomah, kamu istiqomah itu nggak niat karena Allah, karena pindah rezeki, gitu kan kamu. Dia gitu larinya. Setan tuh seperti itu. Dibuat kamu berprasangka buruk kepada Allah. Padahal Allah mengatakan jika istiqomah, Allah akan turunkan rahmat. Rezeki rahmat enggak? Ya wajar toh. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ya. Jadi kita mengakui Allah itu Tuhan kita. Maka summa istaqamu, beristiqomahlah kamu, tetap tekun dalam keadaan baik ini, gini terus. Baru Allah akan berikan apa? Tatanazzalu alaihimul malaika. Allah akan turunkan rahmat, malaikat dengan tanda khusus membawa berita gembira.
ala takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan bersedih. Wa abshiru, bergembiralah. Loh, itu rahmat. Rahmat itu rezeki, istri yang soleha, suami yang soleh, anak yang soleh dan soleha, guru yang tak pernah ngamuk marah, guru yang dimarahi sama satunya diem, ya Din, kan masuk barokah itu Din, ya kan? Kalau dimarah-marah itu semua kan tidak enak, karena kalau kau marahi saya kan saya nggak apa-apa, ya, enggak, ya kan? Apa tidak termasuk rezeki itu? Terus nyawamu, nafasmu, nggak rezeki. Orang bernafas masih ada rezekinya. Ingatin. Jadi jangan datang saja istiqomah. Kalau berikan rezeki kepadamu, itu hakmu. Jangan lupa hak orang lain, keluarkan. Itu terus jangan alasan ke sana terus. Kasihan ini tuh. Lama-lama tambah serius. Ya. Ya En. Apa terus kayak gitu. Tapi memang kadang perasaan seperti itu ada, Ben. Nah iya. Lillahi ta'ala aku nggak ada. Kamu malah niatnya itu kesana itu biar lancar. Iya. Gini, kamu pura-pura aja baik dulu tuh, nggak apa-apa. Epok-epok sih latihan untuk jadi bener-bener tuh pura-pura dulu. Pura-pura, semangat dulu. Nah, nanti akan betul-betul jatuh cinta. Kalau cinta tuh beda. Kalau jatuh cinta itu beda. Apapun udah rasanya indah, padahal udah dikapoki masih indah karena jatuh cinta. Betul nggak, Resi? Benur kan udah. Kamu betul kok benur. Dari mana kamu orang asalnya ya? Mana Tommy? Kok benur bilang benur kurang? Ya, paham ya? Jadi seperti itu maksudnya saya. Jadi kalau udah cinta itu semuanya indah. Yang nggak enak pun ya nggak tetap indah. Itu kalau cinta terus. Dan cinta itu perlu diupayakan, dicoba, ditentir pelan-pelan. Ya, ada satu kisah, ini kisah kita, ya. Kasih tahu kisah. Satu orang pemuda mencintai seorang wanita, seorang gadis. Gadisnya bencinya nggak karu-karuan sama pemuda, nggak mau. Kemudian lewat terus, ya, senyum. Aku tak menunggumu, gitu. Wih, gitu nggak mau. Terus dia lewat. Sampai aku tak menunggumu, pokoknya nggak mau. Lama-lama aja perempuan ini, itu tulusnya cintanya kepadaku. Pelan-pelan mulai dia. Kedua, mulai mau. Ini mulai mau. Ini kisah, ya. Apalagi Allah yang menciptakan hamba. Ayo, lebih daripada itu kata Allah, jika seorang hamba kembali kepadaku dari bermaksiat kepada Allah, dia bertobat kepadaku, maka gembiranya Allah itu lebih gembira daripada seorang musafir yang kehilangan barang di padang pasir terus bertemu barangnya. Lebih gembira daripada itu. Kecintaan Allah kepada hamba itu lebih daripada segala. Terus kita tidak memanfaatkan itu. Sudah ngomong, aku gini kok dianggap gini. Itu iblis tuh. Iblis, jangan diikuti. Ya. Ya itu setan. Mereka harus keluar dari sana, setan-setan itu. Iblis keluarkan dari sana terus. Ya, keluarkan. Makanya saya bilang kan, kalau apa dikatakan hak itu pasti hak, batil pasti batil, ya. Iblis, ya keluar dari dalam tubuhnya. Betul tidak? Betul Dil? Kok setelah nikah suaranya kecil ya? Ada apa? Ainur? Kenapa? Anakmu apain? Suaranya kecil sekali. Ya, takut ya. Tommy, kakaknya Tom. Ada yang lain? Tanya. Jangan takut nih, kayak itu lain tuh dia, memang harus begitu. Kamu apa? Tanya. Mana mic-nya? Kasih. Ya. Waalaikumsalam. Sebab di waktu lapang dan sempit, beramal dalam keadaan tercela. Kemampuannya saya. Beramal dalam keadaan tercela. Dulu pernah saya tanyakan. Beramal dalam keadaan tercela. Beramal tapi Dalam keadaan berdosa. Atau maksudnya apa? Beramal dalam keadaan tercela itu apa? beramal tapi jangan sampai tercela. Oh.
Oh gitu ya. Nah, kenapa ya? Atau beramal terus setelah itu saya sudah boleh memahami. Terus yang meninggal itu infak lapang, berinfak dalam keadaan lapang dan sebuah pemahamannya. Begini, apa namanya, Sidik, saya pernah sampaikan infak itu, maaf ya, enggak mesti kita punya uang. Infak sodako itu tidak mesti kita punya uang. Nah, kita membantu mendukung orang lain, apa yang kita punya kita berikan, bisa meringankan bebannya, itu infak sodako. Bahkan senyumanmu yang membuat dia tenang, itu termasuk sodako. Ya, Islam ini ya'lu wa la yu'alai, Islam ini tinggi. Ada menyampaikan ketinggian Islam dari akhlaknya, budi pekertinya, hukum-hukumnya. Jadi anggaran sempit tuh, walaupun kamu kondisi nggak enak, capek seharian kerja nggak dapat apa-apa, di rumah istrimu merengut, andaikan, ya, tapi jangan ini ya, ini seandaikan istrimu merengut, karena tidak punya istri, jadi saya ngomong berani. Ya, kalian punya istri saya tidak ngomong, ya tidak punya istri saya, di rumah istrimu merengut, seandaikan kau punya istri nanti, maksudnya, istrimu merengut, doakan ya, jadi punya istri, amin. Ya, istrimu merengut nanti, kau kasih senyum dia, insya Allah mudah-mudahan dia akan kembali baik ya. Asal kau tidak ditempeleng ya. Paham ya, Dik ya? Tidak ada masalah, Dik. Jadi tidak hanya harta buat duit atau segala, enggak. Tapi empatimu sama orang lain, apa bisa kau berikan untuk mendukung mereka, membantu mereka, bahkan pemikiranmu atau tenagamu termasuk saudara. Nah, orang kau nyari tukang, bayar tukang berapa? Terus kamu bantu, saya bantu. Nggak usah ini, temboknya Ustaz saya dah bantuin. Termasuk sodako enggak? Ya sodako. Islam itu kayak gitu. Enak Islam itu, Dik. Paham ya? Dan kondisi sempit kan punya uang, tapi kamu bisa ngechat, kau bantu ngechat ya. Paham ya? Alhamdulillah. Ada yang lain? Apa? Asnawi. Masya Allah. Oh. Waalaikumsalam. Kalau kita kebalikannya, kalau masih ada takut ya, masih ada sedih-sedih ya, berarti itu ini pasti bersama atau masih belajar gitu. Waalaikumsalam. Gini Asnawi, kita sudah sumastaqomah, kita sudah istiqomah di jalan Allah. Kemudian Allah turunkan malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Itu punya derajat, kan masing-masing derajatnya. Masa kita disamakan? Ya, kita berharap kita mendapatkan karunia rahmat seperti wali-wali Allah terdahulu ya. Tapi maksud kepada Nabi Jailani, sama kan sama Syekh Ahmad Badawi ya. Oh ya. Ya bagaimana toh? Kita ini orang-orang terkini yang fisik-fisiknya lemah, keyakinannya pun agak lemah. Ya, tapi kita mau duduk begini, tinggi di sisi Allah sebenarnya. Kayak gini kalian tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena kamu dalam kondisi lebih sulit untuk mendekati kepada Allah, lebih banyak gangguan godaannya, tapi masih mau. Dan di zaman beliau mana ada televisi, ada nobar, ada enggak ada. Saya mengusia ada nobar, enggak ada ya. Ada apa? Abdillah, sama Syekh Ahmad Badawi terus layar tancap. Ya enggak ada. Kamu ada, kamu pilih ke sini. Apa enggak barokah itu? Apa enggak masya Allah itu? Itulah maksudnya saya itu. Saya bilang dudukmu di sini saja gini sudah masya Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Saya bersyukur kepada Allah. Saya tidak mikir kamu dia akan maksiat gini akan ini, saya tidak mikir. Saya minta kepada Allah supaya kamu dijaga oleh Allah. Karena yang menjaga kamu itu Allah, bukan saya. Punya derajat, ya bertahap, tidak bisa langsung Asnawi. Tadi kayak Rasidin nanya, apa hilang saya tidak berzikir, saya tidak dikatakan munafik atau gini. Ya enggak kayak gitu. Saya Abu Bakar Siddiq kan contoh. Oh itu kan sarung. Loh, hadis itu nggak menuntut untuk satu objek saja, bisa dipakai untuk ini. Kasus Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang menyampaikan masalah hadis yang sampai kainnya memanjang menutupi mata kaki itu sombong. Jadi ya Rasulullah, aku bagaimana, aku sulit. Kamu nggak termasuk. Artinya juga seperti itu juga. Kamu nggak termasuk, Din. Kamu nggak termasuk Asnawi. Kamu orang-orangnya apa? Riyadhah. Dan masya Allah,
Orang seperti inilah orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Beda loh, Dek. Aduh apa? Asnawi, didekatkan kepada Allah itu beda loh, Asnawi. Didekatkan, bukan dekat kepada Allah. Didekatkan, itu dicintai, Asnawi. Beda. Padahal kamu kayak gini modelnya. Nah, gimana kan iya toh? Datang telat, ya tola-tole. Tapi Allah menyayangi kamu. Kau di rumah nggak tenang hidup. Kau di rumah tenang, nggak tenang. Kenapa? Rasa ketenangan ada di tempat. Maka kau datang, gitu ya. Itu namanya keberkahan Asnawi, dan ada di hatimu itu semua ini kau punya semua. Tidak ada satu pun yang ada, semuanya. Maka bersyukurlah kepada Allah. Allah yang kayak gini nih. Nah, apa nggak kurang ini? Mall-mall bergentayangan, pantai jalan-jalan, apa kayak itu sama ini, aduh, ya. Udah jalan-jalan tuh, di foto itu masya Allah saya iri, pokoknya saya. Aduh, nggak ada saya. Artinya begitu masya Allahnya, ya mensyukuri nikmat Allahnya kayak gitu ya, paham ya? Asnawi ketawa karena Asnawi, saya kan anak 5 gimana? Motongnya motor nggak ada, semua nggak ada, jalan kaki mau kemana? Paling-paling duduk di pinggir kali apa namanya? Mbak Tanta itu di apa? Taman pancing gitu paling. Artinya kita ini gitu, mau kamu ada atau kamu nggak ada, mau kamu itu temporary semua, main-main doang. Jalannya nanti main-main doang. Kan kita bertemu dengan orang-orang yang punya jabatan kedudukan, kita lihat itu kadang-kadang kasihan. Oh ini gini, kita gini, kayak kosong gitu. Ya, saya menghadapi itu. Gini. Saya bersyukur kepada Allah. Saya gini-gini aja tapi saya rasa mantap nanti saya. Kayak gelondangan, kayak kosong. Gini. Ya, kayak lupa gitu. Itu syukurnya kita pada Allah. Kita diingatkan dalam kondisi hidup pikuk kita tahu, aduh orang ini kesian, memberikan hidayah gitu. Kesian Nabi. Banyak orang ngeri, ya, betul-betul keropos, hatinya keropos. Kalian ini masya Allah. Makanya bersyukurlah kepada Allah. Jadi kurang-kurang sedikit, Allah ini ada yang bisa ngampuni seperti Allah. Mana ada Asnawi yang bisa mengampuni seperti Allah ampuni? Gak ada Tuhan seperti Allah Asnawi. Ya, paham ya? Itu Asnawi, bisa dipahami. Ada yang lain? Ya, ada. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, ya, berikan petunjuk dan jalan kepada kita. Harapan kita semua, termasuk pemirsa medsos yang ada, saya doakan semua yang istiqomah mendengarkan Al-Fakir mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, dan rezeki yang barokah, kesehatan yang tidak pernah kena penyakit berat, dan diberikan ilmu yang bermanfaat, jauh daripada kejahilan dan kebodohan, juga kedustaan, ya, semuanya kalian semua dalam pemirsa medsos pada malam ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin.